Hai semuanya, saya Anita Novianti, siswi SMK Muhammadiyah 2 Cilengsi. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Service Excellence beserta beberapa tipe kepribadian manusia. Simak videonya baik-baik ya. Service Excellence adalah upaya memberikan layanan yang terbaik untuk yang berorientasi pada kepentingan pelanggan yang memungkinkan kita mampu memberikan dan terciptanya kepuasan yang optimal. Etika pelayanan merupakan perilaku dalam memberikan pelayanan yang etis sesuai dengan janji dan komitmen. Perilaku pelayanan yang dipengaruhi oleh kejujuran, emosi baik, kepercayaan diri, tanggung jawab, kepatuhan pada kode etik pelayanan, dan integritas untuk pelayanan berkualitas, maka akan menghasilkan kualitas etika pelayanan yang sempurna. Pelayanan pelanggan yang etis mencerminkan bagaimana perusahaan berurusan dengan pelanggan melalui tata kelola bisnis yang sehat dan berbudaya. Hal ini akan tercermin dari ketersediaan standar pelayanan, budaya pelayanan, nilai-nilai kerja, kebijakan, dan etos kerja yang diharapkan untuk menjadi perilaku pelayanan yang etis. Mengembangkan lingkungan kerja yang berorientasi pada pelayanan yang etis untuk pelanggan eksternal maupun internal merupakan keunggulan yang akan membuat perusahaan selalu sukses di frontline. Kemudian prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menggambarkan standar perilaku pelayanan yang etis, maka akan menghasilkan perilaku pelayanan customer service yang fokus pada kebutuhan pelanggan melalui perilaku yang profesional, sabar, tenang, jujur, hormat, berintegritas, terpercaya, dan patuh pada panduan kode etik pelayanan perusahaan. Excellence senantiasa memenuhi kebutuhan customer, menghadirkan pelayanan yang berkualitas dengan kenyamanan yang optimal, dan mengutamakan keramahan, sopan santun, dan selalu menerapkan 3S: salam, sapa, senyum. Dan memiliki product knowledge, pengerjaan tepat waktu, tingkat kesalahan yang hampir tiada, kecepatan pelayanan, tenaga yang terampil, pengiriman yang rapi dan terjaga, penanganan komplain yang baik, perhatian yang serius terhadap customer, serta mempunyai kecakapan baik dalam berkomunikasi. Beberapa tujuan perusahaan dari berbagai jenis usaha dalam menerapkan service excellence-nya yaitu: yang pertama, memberikan informasi yang lengkap sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang berkualitas untuk pelanggan atau klien. Dan yang ketiga, menciptakan rasa percaya pada pelanggan terhadap produk, barang maupun jasa yang dipasarkan. Dan juga ada beberapa aspek penerapan service excellence pada setiap perusahaan. Yang pertama itu dari penampilan. Penampilan yang menunjang sangat amat diperlukan agar pelanggan itu merasa nyaman dan aman. Misalnya, resepsionis yang menggunakan pakaian yang rapi dan satpam yang dilengkapi dengan alat pengaman. Yang kedua, kesopanan dan ramah. Karyawan yang melayani pelanggan harus memiliki sopan santun, sabar, dan tidak egois saat bertugas tanpa membedakan status sosial maupun tingkat ekonomi. Yang ketiga, kesediaan melayani. Profesionalitas seorang karyawan dalam melayani pelanggan itu harus dimiliki dengan adanya rasa ingin dan siap melayani pelanggan sebagaimana mestinya. Yang keempat, pengetahuan dan keahlian dalam melayani pelanggan. Seorang karyawan harus memahami dan memiliki pengetahuan maupun keahlian berdasarkan pada barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kelima, tepat waktu dan janji. Efisiensi waktu dalam melayani sangat amat diperlukan juga agar pelanggan tidak merasa waktunya itu terbuang dengan sia-sia. Yang keenam, kejujuran dan kepercayaan. Hendaknya dalam setiap pemberian service excellence itu harus memiliki aspek kejujuran, baik dalam hal aturan, pembiayaan, maupun dalam menyelesaikan pelayanan dengan tepat. Yang ketujuh, efisiensi. Efisiensi dan efektivitas juga sangat dibutuhkan saat memberikan service excellence. Karena apa? Karena pelanggan terkadang menuntut hal-hal tersebut.
Yang kedelapan, kepastian hukum. Biasanya di setiap akhir pada service excellent yang diberikan, pelanggan memerlukan kepastian hukum agar timbulnya rasa aman dan terpercaya. Dan yang kesembilan, keterbukaan. Keterbukaan sangat diperlukan agar pelanggan ini dapat informasi yang jelas sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Dan yang ke-10, biaya. Penetapan biaya dalam pemberian service excellent itu haruslah wajar untuk menyesuaikan dengan daya beli masyarakat. Nah, dari semua aspek service excellent, penerapan pada perusahaan itu pastinya akan berbeda sesuai dengan jenis industri serta kebutuhan pelanggannya. Dan setiap perusahaan hendaknya menerapkan service excellent demi tercapainya berbagai macam visi dan misi perusahaan hingga timbulnya kemakmuran dan kesejahteraan pegawai. Dan sekarang saya akan menjelaskan 4 tipe kepribadian manusia. Yang pertama, sanguinis. Tipe kepribadian sanguinis ini digambarkan terutama sebagai orang yang banyak bicara, antusias, aktif, dan sosial. Sanguinis ini cenderung lebih ekstrovert dan menikmati menjadi bagian dari kerumunan. Mereka menemukan bahwa menjadi sosial, mudah bergaul, dan karismatik itu mudah untuk dilakukan. Individu dengan kepribadian ini sulit melakukan apa-apa dan terlibat dalam perilaku mencari risiko yang lebih tinggi. Profesi yang berkutat di bidang entertain atau hiburan ini biasanya diwarnai dengan orang-orang yang bertipe sanguinis. Yang kedua, koleris. Individu yang toleransi tinggi cenderung lebih ekstrovert. Mereka digambarkan sebagai orang yang mandiri, tegas, berorientasi pada tujuan, dan ambisius. Ini dikombinasikan dengan pandangan dominan dan berorientasi pada hasil menjadikan mereka pemimpin alami. Dalam pemikiran Yunani, abad pertengahan dan Renaissance, mereka juga ganas, pendendam, dan pemarah. Orang yang menjadi pemimpin atau manajer biasanya bertipe koleris. Yang ketiga, melankolis. Individu yang melankolis cenderung analitis dan berorientasi pada detail. Dan mereka adalah pemikir dan perasa yang mendalam. Mereka tertutup dan berusaha untuk tidak dikucilkan di tengah keramaian. Kepribadian melankolis mengarah pada individu mandiri yang bijaksana, pendiam, dan sering cemas. Mereka sering berusaha untuk kesempurnaan dalam diri mereka sendiri dan lingkungan mereka, yang mengarah pada perilaku yang rapi dan berorientasi pada detail. Biasanya orang yang bekerja di bidang penelitian atau riset bertipe melankolis. Kemudian yang keempat itu phlegmatis. Individu yang phlegmatis cenderung santai, damai, tenang, dan santai. Mereka simpatik dan peduli terhadap orang lain, namun mereka berusaha menyembunyikan emosi mereka. Individu yang phlegmatis juga pandai menggeneralisasikan ide atau masalah ke dunia dan membuat kompromi. Orang phlegmatis biasanya ada di profesi-profesi yang tidak banyak konflik. Selamat siang Kak, selamat datang di toko kami. Ada yang bisa saya bantu? Iya siang Kak, ini aku lagi cari gorden. Tapi kira-kira gorden yang cocok untuk di kamar itu yang kayak gimana ya Kak? Oh, jenis gorden yang cocok untuk di kamar itu yang ini Kak. Karena gorden ini menggunakan jenis gorden yang blackout Kak. Nah, kenapa blackout? Karena gorden ini mampu memblokir cahaya yang masuk dari luar ruangan ke dalam kamar Kak. Jadi kita nggak kesilauan, karena kan biasanya kalau siang-siang itu cahayanya itu lebih terang ya Kak ya. Jadi mungkin kita bisa saja terganggu dengan cahaya silamnya itu. Nah, gorden ini mampu memblokir cahaya setidaknya 99%. Jadi memang benar-benar cahaya dari luar itu nggak masuk ke dalam kamar gitu. Nah, tidak hanya menghalangi cahaya saja, gorden ini juga bisa untuk meredam suara Kak. Seperti suara bising-bising yang dari luar itu bisa tidak terlalu terdengar lah gitu ke dalam kamar. Setidaknya 40% lah gitu.
Jadi kita juga lebih nyaman berada di dalam kamar ya, tidak merasa keberisikan oleh suara yang bising-bising dari luar ruangan. Nah, ini benar cocok banget untuk di kamar kan. Worth it gitu. Oh, begitu ya, Kak. Kalau untuk yang ini ada warna yang selain ini nggak, Kak? Oh, tentu saja kita punya banyak pilihan warna dan jenis motif lainnya ya, Kak. Kakak bisa cek-cek di sini untuk pilihan warna dan jenis motif lainnya. Ini udah lengkap banget, semuanya ada di sini. Banyak juga ya. Untuk harganya sendiri ini berapa, Kak? Untuk harga kita mulai dari 500.000 saja, Kak. Dan kalau boleh tahu untuk ukuran berapa ya, Kak? Untuk ukurannya 1,5 kali 2,5 meter sih sepertinya. Oke, untuk ukuran 1,5 kali 2,5 meternya itu di harga 900.000 ya, Kak. Dan itu sudah termasuk semuanya ya, Kak, dapat cincin dan juga pengaitnya. Dan juga terdiri dari 2 tirai. Waduh, bisa kurang nggak ya, Kak? Oh, kebetulan nih, Kak, di toko kami sedang ada diskon untuk para pembeli baru, dan diskonnya itu sebesar 30%, Kak. Jadi kakak bisa membeli Golden Blackout ini dengan harga 630.000 saja. Jadi gimana, Kak? Ya udah, aku ambil satu ya. Oke, baik, Kak, saya catat dulu ya. Golden Blackout ukuran 1,5 kali 2,5 meter ya, Kak, di harga 630.000. Baik, untuk selanjutnya kakak bisa langsung ke kasir ya, Kak. Oke, ini saya bawa ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Siang. Iya, Kak, selamat siang. Terima kasih kembali.